Function adalah suatu konstruk basic yang ada di hampir semua bahasa pemrograman. Sebagai contoh, di Golang kita ada function namanya main. Dan kita sebenarnya bisa juga membuat function lain. Misalnya, langsung aja saya buat ya, function add, di mana dia akan menghitung penjumlahan 1 tambah 2. Dari 2, dia akan melakukan print A tambah B. Ya. Code ini, jika kita eksekusi, hasilnya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena di sini kita baru membuat function-nya, baru mendeklarasikan function-nya, tapi function ini belum dipanggil. Cara supaya ini tereksekusi adalah dengan memanggilnya di main. Jadi cara memanggilnya, ini nama fungsinya. Nama fungsi itu bisa apapun ya, tapi sebisa mungkin meaningful. Kemudian kurung buka, kurung tutup, sudah. Coba kita eksekusi, dia akan nge-print angka 3. Dan function ini bisa dipanggil berkali-kali ya. Outputnya 5 kali. Function ini buat apa? Paling nggak ada 2 hal utama. Pertama, reusable code. Jadi kita bisa memakai code yang sama di tempat yang lain. Dan juga modularity. Modularity itu mengelompokkan code yang sesuai di tempat yang sama. Contoh misalnya di Golang built-in data type, built-in method, itu ada namanya modul math. Nah, math itu memiliki banyak fungsi. Melakukan cost, menghitung macam-macam ya, log dan seterusnya. Ini function. Kalau ini namanya modul. Modul akan, atau package. Package akan dipelajari di sesi berikut-berikutnya. Jadi package itu buat mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama. Ini fungsi untuk melakukan matematika, maka ditaruh di package math. Nah, fungsi ini bisa kita pakai. Kita mau ngitung log 1 bisa di sini, mau ngitung log 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bisa tinggal kita pakai. Itu adalah yang disebut sebagai reusability. Reusable code. Jadi kita nggak perlu melakukan, ini bisa dilihat by the way. Jadi kalau di control klik, ini implementasi dari Golang untuk melakukan perhitungan log. Masuk lagi ke sini, ini nggak tahu apa. Di sini ada handlingnya, ada melakukan compute. Kita nggak perlu tahu ini apa. Kita nggak perlu tahu. Kita cukup tahu nama fungsinya apa, fungsi itu buat apa, menerima parameter apa, dan membalikan result apa. Tapi implementasinya kita tidak perlu sama sekali tahu. Itu yang disebut sebagai reusability atau modularity. Tinggal pakai intinya itu ya. Ibaratnya kayak kita bikin mobil dengan spare part macam-macam kan. Ada mesinnya, ada kursinya. Kita tinggal pasang aja. Beli mesin, kita butuh mesin dengan spesifikasi seperti ini. Kita nggak perlu tahu sama sekali mesin itu dalamannya kayak apa. Tinggal kita pasang, kursi juga sama. Nah, function itu cara membuatnya seperti ini. Kita perlu menspesify namanya apa, parameternya apa, dan balikannya apa. Untuk sekarang, contoh yang simpel ini, kita cuma memiliki nama aja, tapi tidak memiliki parameter apapun. Dan tidak memiliki return type apapun. Ini salah satu simple function ya. Parameter. Parameter itu buat apa? Add ini, dia nggak begitu berguna, karena dia cuma bisa menambahkan angka 1 dan 2. Gimana kalau kita ingin menjumlahkan 3 dan 4? Nggak bisa. Kalau ingin menjumlahkan 3 dan 4, kita perlu membuat function lagi, add 3 and 4. Itu terus di dalamnya bikin A3, B4, kemudian kita manggil seperti ini. Bagaimana misalnya ada yang lain, 5 tambah 5 gitu. Ya, kita akan bikin function berkali-kali. Akibatnya jadi tidak reusable. Solusinya gimana? Solusinya dengan parameter. Jadi di sini kita bisa menyebutkan variabel apa aja yang bisa menjadi input dari fungsi itu.
Di sini kita butuh A dan B kan. Kita tulis saja A dan B. Gitu. Ini bisa kita hapus. Jadi ini ibaratnya kayak kita mendeklarasikan variabel ya. Jadi ini udah nggak kepake lagi. Karena kalau ada ini jadi double. Nah, di sini kita udah memiliki A dan B. Tapi A dan B itu perlu dikasih ketika memanggil fungsi itu. Jadi ini error. Karena errornya adalah not enough argument. Dia expect ada A dan B, tapi kita belum ngasih A dan B itu. Jadi harus seperti ini, di mana A itu kita set sebagai 1, B kita set sebagai 2. Ini kalau kita jalankan, outputnya sama 3. Tapi ini reusable. Dan ini juga nggak perlu kita bikin di atas, bisa langsung kita taruh di sini ya. 1, 2. Ini kita panggil, outputnya juga sama 3. Dan ini reusable, jadi kalau kita ingin menghitung 5 tambah 5, bisa tinggal panggil seperti ini, outputnya juga akan 10. Jadi A dan B ini, value yang di sini, akan di-replace dengan apa argumen yang dikasih. 5 ini masuk ke A, 5 yang ini akan masuk ke B. Ini saya hapus ya, lognya nggak dipakai kan. Nah, itu gunanya parameter ya. Contoh lain seperti ini, say hello. Ini kita bisa pakai berkali ya, kali-kali ya. Tinggal ganti namanya, nanti name di sini akan berubah. Ini bisa dipakai berkali-kali dengan argumen yang berbeda-beda. Ini kalau satu argumen, bisa juga multi argumen ya. Seperti yang saya bikin tadi, pakai koma, tinggal bilang aja. Misalnya ini kita mau kasih prefix gitu ya. Ini tipenya string. Kita bisa bilang prefix. Terus di sini kita bilang penjumlahan. Maka outputnya adalah penjumlahan 3, hasil penjumlahan 3, hasil penjumlahan 10. Jadi tipenya bisa macam-macam di sini. Yang terakhir adalah konsep tentang return type. Return type itu adalah, ini dia pasti akan ngeprint kan. Sementara bisa jadi kita ingin menyimpan hasil penjumlahan 1 dan 2 itu di variabel lain. Kalau caranya seperti ini, kita nggak bisa menyimpan di tempat lain. Supaya bisa tersimpan, maka perlu dibikin return type. Di sini, kita perlu specify, balikan dari fungsi add ini, tipenya apa. Di sini tipenya integer, dan di sini saya tidak melakukan print lagi, tapi return A ditambah B. Nah, ini kalau kita eksekusi, outputnya kosong. Karena tidak ada print line ya. Cara supaya dapat outputnya, kita perlu simpan di sini. C, atau ini kita sebut A, atau C aja ya. C, D. Nah, kemudian kita print di sini. Dan ini kita print D. Outputnya akan 3 dan 10, seperti tadi. Jadi return itu adalah mengembalikan nilai ke sini. Jadi dia menghitung A plus B, hasilnya akan balik ke sini, dan ini akan menjadi output dari fungsi add itu. Outputnya kita simpan di C. Dan ini opsional, nggak perlu pakai C juga nggak apa-apa. Ini kita copy, langsung kita print juga bisa. Add 1, 2. Ya. Ini hapus, ini juga dihapus. Add 5, 5. Hasilnya akan sama. Ini return. Return seperti tadi contohnya sama. Nah, coba kita lihat fungsi sin punyanya Golang. Math.sin 5. Kita masuk ke dalam. Di sini kelihatan dia memiliki parameter tipenya float dan returnnya adalah float 64. Karena ada return value ini, maka kita bisa menyimpan hasilnya di sini. Hasil sin 5 adalah berapa? Oke, itu mengenai parameter dan return. Dan itu sebenarnya konsep function intinya itu aja. Parameter, return.
Nah, ada plus-plus dari Golang, di mana pertama, parameter itu bisa multiple, yang disebut sebagai variadik parameter. Contoh, ini kan hanya menambah A sama B kan. Bagaimana misalnya kita ingin bisa seperti ini. Add 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Banyak, 5 angka. Nah, ini gagal karena kita expect cuma ada 2 parameter, sementara yang dikasih ada 5. Misalnya ingin seperti ini, kita tentunya harus bikin fungsi lagi. Add 5 numbers. Gitu. Nah, dan ini menggunakan yang 5 numbers. Ini bisa. Kita specify semua parameternya di sini. Cuma ini repot ya. Gimana misalnya ada 3, ada 4. Harus bikin versi sendiri kan. Add 4 numbers, add 6 numbers gitu. Nah, di Golang, ada yang namanya variadik parameter. Cara pembuatannya sama seperti biasa. Numbers, nama variabelnya, tapi dikasih titik-titik int. Nah, ini numbers ini di dalam function ini akan diterima sebagai array. Jadi ini array karena array. Oh ya, kita belum belajar array ya. Array itu kayak kumpulan dari angka ya. Nanti akan belajar di sesi berikutnya. Anggaplah ini sebagai integer tapi ada banyak gitu ya. Di sini saya bikin fungsi sum. Kemudian ini juga akan dipelajari di materi berikutnya soal array. Intinya saya menjumlahkan semua array itu dan mengembalikan nilainya. Yang ini bisa saya rename jadi add, yang atas bisa dibuang. Nah, di sini, tadi kan di sini kita bisa memanggil add hanya dengan 2 parameter, bisa juga dengan 5. Bisa juga dengan 1 juga bisa. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai variadik parameter. Walaupun ini jarang dipakai ya. Sebagian besar fungsi-fungsi cukup dibikin dengan cara yang di atas, kita specify parameternya. Tapi kalau ada case kita butuh seperti ini, butuh fleksibilitas seperti ini, kita bisa menggunakan variadik parameter. Bisa juga digabung ya, fungsi dengan biasa dengan variadik. Misalnya kita ada add number, um, mungkin kayak ada initial number gitu ya, di mana hasil akhirnya ini akan ditambah dengan initial number. Ini juga bisa. Jadi satu yang di sini nih, yang pertama akan masuk ke initial number, kemudian yang numbers yang ini sisanya akan masuk ke sini. Mungkin karena penjumlahan jadi agak susah kelihatan ya. Mungkin dikalikan aja. Jadi ini outputnya adalah 2. Karena 2 dikali 1. Ini outputnya 5. Ini outputnya adalah... Oke, menarik. Ini outputnya berapa? Kita coba. Outputnya 0. Ini outputnya 0 karena kan 5 itu masuk ke initial number ya. Terus yang numbers ini kosong. Oke, kosong. Kemudian kita jumlahkan, sumnya itu 0. Di sini 0 dikali initial number dikali 5. Hasilnya 0. Dan kalau kita ingin menggabungkan variadik dengan non-variadik, yang non-variadik harus di paling depan ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Variadik itu harus di paling belakang. Oke? Nah, untuk return tadi, ada tambahan juga dari Golang, yaitu return-nya bisa multiple. Contohnya adalah, biasanya digunakan untuk return error ya. Cuma error kita belum belajar. Untuk sementara, misalnya kita ingin calculate gitu. Ingin calculate, yang pertama sum-nya, yang kedua multiply-nya. Nah, ini kita bisa membalikan dua-duanya. Dan di sini kita perlu specify dua hal, integer dan integer, karena kan balikannya ada 2. Jangan lupa dikasih kurung ya. Ini artinya function ini dia membalikkan 2 nilai. Yang pertama adalah penjumlahannya, yang kedua adalah perkaliannya. Jadi ini error.
karena ini balikannya 2 kan. Sorry, ini namanya tadi calculate ya. Calculate, calculate, calculate. Kalau kita eksekusi, dia akan ngeprint 2. Ini penjumlahannya, ini perkaliannya. Kalau kita nggak mau langsung ngeprint, bisa kita simpan di di sebuah variabel. Misalnya kita sebut A dan B, dan kita lakukan calculate 1 dan 3. Nah, A ini value-nya akan menjadi jumlahnya 4, sementara B adalah perkaliannya 3. 4 dan 3. Ini ya, ini banyak dipakai di Golang. Biasanya sih untuk return error, di mana balikan keduanya adalah error. Cuma itu nanti akan dibahas belakangan. Name return ini mampir simpel aja. Ini optional juga, nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Intinya sih, ini kita kasih nama di sini. Kita kasih nama sum, ini multiply, sehingga di sini kita tidak perlu lagi membuat seperti ini. Ini kan mendeklarasikan variabel baru. Ini error karena variabel itu udah dibikin nih pertama kali dengan value defaultnya. Di sini kita tidak boleh, kalau ada titik 2 sama dengan kan dia membuat variabel baru ya. Maka ini nggak boleh, ini harus diganti dengan sama dengan biasa. Oke. Dan ketika return ini optional juga, kita bisa nggak menspesify ini, bisa langsung return aja. Dan Golang akan mengembalikan value sum sama multiply yang udah diotak-atik di sini. Ini kan kita ubah kan? Jadi return ini sama dengan seperti ini. Sama aja. Oke. Function ini berguna juga untuk membuat code kita lebih simpel. Contoh misalnya, ini di sini kita kan melakukan dua hal kalkulasi ya, penjumlahan sama multiplication. Tapi bisa jadi kita ingin mensimplify ini, yaitu dengan membuat dua function lagi, yaitu yang pertama melakukan penjumlahan integers. Di sini kita copy aja yang bawahnya sebenarnya. Kita copy, tapi hanya melakukan penjumlahan. Terus kita kembalikan hasilnya. Jangan lupa ini perlu ada return type-nya, integer. Dan ini tidak dua sama dengan, karena perlu dideklarasikan dulu. Ini agak ambigu, karena nama ini sama dengan nama ini. Ini berbahaya. Sebaiknya ini diganti namanya menjadi result. Oke. Itu untuk sum. Untuk multiply, kita bisa bikin juga seperti ini. Dan ini kita bisa hapus. Ini semua bisa kita hapus. Di sini kita bisa tinggal memanggil function helper yang udah kita bikin. Ini, again, ini masalah karena namanya sama. Jadi sebaiknya ini, coba kita rename jadi ini aja. Ini jadi, atau nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai. Masih ada error karena ini harusnya pakai titik dua kali aja. Masih error ya. Atau di belakang ya titik-titiknya. Oh iya, di belakang. Nah, ini artinya ini kan variadik juga ya di atas. Variadik juga. Kalau kita kasihnya numbers seperti ini. Numbers itu tipenya array. Sementara di sini expect variadik. Jadi harus pakai titik-titik. Mungkin ini optional ya. Jadi jarang dipakai juga seperti ini. Cuma buat teman-teman tahu aja. Di sini saya lebih ingin menekankan tentang helper function. Jadi tadi function yang lumayan kompleks di sini bisa kita pecah menjadi lebih simpel, yang masing-masing melakukan satu hal aja, jumlahan aja, multiplication aja, kemudian kita bisa pakai ulang. Biasanya kalau code kita udah panjang gitu ya, sebaiknya kita pecah menjadi function-function yang lebih simpel. Karena kalau functionnya panjang gitu, kita agak susah memahaminya. Itu buat apa ya gitu ya. Sementara kalau dipecah-pecah gini, kita jelas, oh ini buat melakukan penjumlahan. Oh ini buat melakukan multiplication.
itu biasanya kita sebut sebagai function helper function. Contoh di sini, ini ada logic buat palindrom. Kita nggak perlu tahu palindrom itu gimana kalkulasinya, cukup panggil aja. Ini reverse, ini untuk membalikan string. Jadi kalau stringnya 123, outputnya adalah 321. Dengan dipecah-pecah ini, kita nggak perlu mikir lagi dalamannya apa. Cukup percaya aja, oh ini function namanya reverse, berarti dia akan membalikan angka. Dan kita tinggal memakainya. Oke, berikutnya ada diver. Diver ini juga spesial di Golang ya. Nanti akan dipakai ketika belajar I/O. Contoh dari diver adalah misalnya kita ingin, ini saya hapus dulu ya semua. Biasanya tentang untuk file processing ya, tapi sekarang kita belum belajar file processing. Misal kita ingin, ya asumsikan kita baca file ya. Ada parameter file name, tipenya string. Ini kita simulasiin aja. Sini kita membaca open file, kemudian kita ada close file. File kalau dibuka harus ditutup. Kalau nggak bisa error ketika kita belum, kalau kita menulis file di situ dan kita belum menutupnya, bisa jadi yang kita tulis itu tidak akan tersimpan. Ini ya. Ini kita open file, habis itu close file, kemudian di sini asumsinya kita udah membaca filenya kan. Misalnya file konten, asumsinya udah kita baca ya, hello world gitu. Kemudian kita olah-olah gitu. Misalnya file konten, ya macam-macam lah ya. Kita bisa olah-olah di sini atau kita print aja file kontennya. Ini kalau kita eksekusi, open file, hello world, kemudian close file. Urut dari atas ke bawah. Nah, diver itu gunanya untuk bisa, saya kasih contoh aja. Ini pindah ke atas, ini bisa kita tulis diver, dan kalau ini kita eksekusi, outputnya sama. Open, hello world, close file. Jadi diver itu sesuai namanya ya, diver menunda. Artinya code bagian ini itu tidak langsung dieksekusi. Jadi urutannya bukan open, close, kemudian hello world. Beda. Tapi ini ditunda hanya mengeksekusi ini ketika fungsinya udah mau selesai, udah benar-benar sampai paling bawah. Jadi ini sama aja kayak ini nggak ada, dan ini dipindah ke paling bawah. Dan diver itu bisa banyak ya. Ini bisa, ini kan diver close file. Terus mungkin diver say thank you gitu ya. Ini. Kalau ini kita eksekusi, outputnya adalah say thank you close file. Jadi kebalik urutannya. Jadi ini diver ini ibaratnya kayak, oh ada diver, maka ini di copy ke paling bawah. Ini dihapus. Oh ada diver lagi, maka ini di copy, tapi bukan di paling bawah, di atasnya. Jadi kebalik urutannya. Nah, diver itu buat apa? Biasanya buat sesuatu yang sensitif. Jadi semacam file ya. File itu kalau kita lupa menutupnya, itu bisa rusak kan tadi saya bilang. Kalau kita nggak pakai diver, kita pakai gini aja dan ini di paling bawah, ya oke-oke aja. Tapi misalnya kita bikin sesuatu di sini, return atau mungkin kayak if file content sama dengan hello world, maka return nggak pakai parameter apapun. Jadi kalau nggak pakai apapun di sini, itu artinya langsung keluar dari function itu. Karena function ini juga dia nggak memiliki return type ya. Jadi return ini artinya langsung keluar dari function. Kalau ini terjadi, ini outputnya tidak ada close file. Jadi cuma open, hello world. Tidak ada close file. Dan ini berbahaya, karena, oh ya, filenya jadi nggak ke close ya. Gitu. Karena kita nggak aware bahwa, oh di sini ada return. Supaya ini benar, tentunya kita harus meng-close-nya sebelum return ya, di sini. Dan ini benar, kalau close 2 kali.
Cuma jadi ada copy paste di dua tempat, dan kadang-kadang kita jadi lupa juga kadang-kadang ya. Nah, kalau kita pakai differ, kita tidak akan pernah lupa. Jadi kebiasaan kalau coding Golang, begitu kita open, kita langsung bikin differnya di bawahnya. Dan ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Ini Golang menjamin bahwa si ini pasti akan dieksekusi sebelum function itu selesai. Nah, close file-nya dieksekusi. Begitu ya. Jadi differ gunakan untuk hal-hal um, yang ya kayak seperti ini nih ya, open file gitu. Ini biasanya bahkan kita taruh differnya di atas. Terus di sini kita bisa melakukan operasi apapun, dan ini pasti akan dieksekusi close-nya. Oke, demikian tentang function. Silahkan dicoba-coba function ini. Secara basic sebenarnya hanya perlu tahu function itu memiliki name sama memiliki parameter, sementara dan memiliki return type. Jadi memiliki name, parameter, dan return type. Sementara konsep-konsep tambahan kayak variadik argumen, variadik parameter, kemudian differ, itu sebenarnya opsional. Tidak ada itu pun juga kita masih bisa membuat function. Yang penting teman-teman paham dulu bagaimana membuat function dan bagaimana memanggil function itu. Oke, terima kasih.